والشكر علينا مدى لله دا. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Saya diminta untuk meneruskan beberapa view, beberapa angle, beberapa contoh dari bahwa hidup itu ada fakta-fakta katon yang bisa dilihat dengan mata dan didengarkan oleh telinga atau diraba dengan kulit, dengan dimensi yang lain yang sifatnya rohaniah. Kalau Rasulullah mengatakan al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap perbuatan itu pada hakikatnya substansinya adalah pada niatnya. Meskipun perbuatannya tetap harus syar'i, tapi kan tetap nyawa atau substansi atau esensi dari perbuatan itu akan ada pada niat. Nah, niat itu kan tidak kelihatan. Niat itu kan tidak bisa ditemukan dengan panca indera. Misalnya Ramadan, anak-anak bertanya, ini kalau kita tidak membaca niat nawaitu somal ghodi an adai fardhi syahrian dan seterusnya, itu sah apa tidak? Ya kalau yang tanya anak saya jawab langsung, sejak kita ngerti puasa, kita sudah punya niat untuk puasa setiap Ramadan. Itu sejak kecil sudah punya niat untuk berpuasa setiap Ramadan. Jadi niat itu sesuatu yang merupakan file kesadaran di dalam diri kita dan itu tidak kelihatan. Bahkan ketika kita mengucapkan nawaitu shaumal ghadi, itu malah belum tentu dia merupakan niat yang sifatnya batin tadi. Itu sama dengan pertengkaran beberapa puluh tahun yang lalu kalau sholat pakai nawaitu apa tidak. Jadi ada orang yang berpedoman niat itu harus didengar, harus diucapkan. Sesungguhnya itu bagus-bagus saja untuk mengakomodasi dan mengontrol bahwa seseorang itu mempunyai niat benar. Tapi kalau pendidikan Islam kita itu adalah salah satunya memprimerkan kesadaran rohani, maka mana mungkin ada orang berpuasa Ramadan tidak niat. Sejak anak kecil tahu, misalnya dia mulai umur 6 tahun, mulai puasa, dia sudah punya niat bahwa sepanjang hidup dia akan melakukan puasa sepanjang hidup. Jadi sesungguhnya tidak memakai kalimat yang diucapkan untuk meniati Ramadan pun, dia sudah niat. Kalau ngomong sah dan tidak, kita jangan rewel satu sama lain. Sah dan tidak itu yang bisa ngasih rapot hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ngomong niat, ya masa ada orang puasa tidak niat puasa, kan begitu. Nah, ini tidak hanya soal puasa, sesungguhnya banyak sekali kejadian-kejadian di mana kita itu menilai, menuduh berdasarkan itu tadi, berdasarkan misalnya orang main jalan kepang, jadilan, terus mangan beling, terus daun dan pohonnya salak itu diinjak-injak dipakai untuk tidur pada durinya segitu banyak. Terus kita bilang, wah itu sampai ndadi itu mesti njaluk tolong karo setan. Ketika itu pernah terjadi di Jogja, saya tanya, loh kamu kok tahu kalau dia minta tolong sama setan? Apa kamu pernah melakukannya sehingga kamu tahu? Kalau saya tuh nggak tahu bahwa itu minta sama setan. Saya itu tahunya dia itu miskin. Terus saya ini tidak pernah ngasih dia nasi. Muring-muring ketika dia mangan beling. Konti mana muring-muring kayak ono sego pok arek-arek iku. Kan gitu. Jadi banyak sekali kita menilai hal-hal tidak secara rohaniah. Padahal hakikat hidup ini rohaniah. Jasadmu itu tidak abadi, maka dia tidak hakiki. Karena setiap yang hakiki itu akan berlaku abadi. Kalau Anda ngomong surga neraka, itu berarti Anda ngomong keabadian.
Dan kalau Anda ngomong surga neraka itu belum tentu ada hubungannya dengan darah kita, kulit kita, tulang kita. Karena resminya tulang daging kita itu akan dikubur. Dan kita tidak punya pengetahuan apakah itu nanti akan dihidupkan kembali tulang belulang kita itu, daging kita itu di neraka ataupun di surga. Nah ini kita tidak perlu perdebatkan panjang lebar, tapi inti yang saya ingin kemukakan adalah mari kita berendah hati. Syukur berhusnudzon bahwa orang melakukan sesuatu itu mari kita cari niatnya. Kita cari hakikat rohaninya dan kenyataan batinnya itu apa. Itu karena Rasulullah, saya ulangi, mengatakan al-amalu binniyah. Tanpa niat itu maka sesuatu itu menjadi bukan perbuatan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa yang sudah terjadi itu salah. Saya hanya ingin kita bersama-sama belajar bahwa ada dimensi katon dan ada dimensi yang sifatnya batin. Nah, yang lebih penting adalah sesungguhnya batin dan jasad itu hanya alat dari perjalanan batin. Dari inna lillahi menuju wa inna ilaihi roji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.